Ke Java tadi ini. Istimewa ya. Gimana Pak Sumijo diceritain? Nih, jadi sejak kecil saya tuh kan ikut kakek nenek, beliau petani kopi. Nah sejak kecil pula itu saya sudah bayang-bayangkan, wah kampung, nah ini kan Kampung Petung namanya ya. Kampung Petung ini kalau di tanami kopi, terus di kan teksturnya Kampung Petung itu gelombang-gelombang gitu ya. Bergelombang. Iya, ada kayak bukit-bukit gitu. Nah kalau ditanami kopi, terus bawahnya ada pengolahan kecil. Waktu itu yang saya bayangkan pengolahan kopi. Itu dari kecil sudah punya pikiran seperti itu. Iya. Nah terus ketika saya mulai remaja itu saya sudah mulai aktif ikut kegiatan kelompok tani kopi yang di kampung ini, karena saya sejak kecil kan ikut kakek nenek. Nah terus kakek itu saya SD kelas 1 sudah meninggal, sehingga saya kan malah jadi kayak kepala keluarga gitu toh. Nah sehingga sering ikut kumpul-kumpulan kelompok tani itu. Nah terus setelah lulus SMA saya tidak langsung kuliah, karena waktu itu ini teman SMP saya Pak Eko ini. Pak Eko. Nah, setelah SMA saya tidak langsung kuliah, karena saya mau cari dana dulu untuk nanti biaya kuliah gitu. Baru setelah 9 tahun saya baru mulai kuliah. Sehingga karena di daerah pertanian, saya waktu itu ngambil pertanian. Ya dulu cita-citanya pengen jadi PPL awalnya dulu dulu. Nah terus kan sering ada ini Pak, kalau dulu namanya Subdinas Perindustrian Kabupaten Sleman. Itu ngadakan pelatihan. Masuk dinas pertanian. Bukan. Perindakop. Perindak dulu. Tapi waktu itu masih Subdin Perindustrian. Nah, itu ngadakan pelatihan kelompok petani kopi yang ada di sini. Nah, sehingga waktu itu kami dilatih. Setelah dilatih dibantu alat sangkre manual pakai arang kayu, masih manual, terus ada gilingan kopinya. Nah terus waktu itu suruh membuat kelompok usaha bersama. Nah terus kami buat kelompok usaha bersama pengolahan kopi. Nah waktu itu terus kami punya ide dibuat merek Kopi Merapi. Nah terus seiring perjalanan waktu dari Dinas Pertanian Sleman itu menyarankan kelompok kopinya itu tidak hanya satu kampung tapi se-Kabupaten Sleman, sehingga terus diberi pinjaman tempat di Sawangan, kebun dinas Sawangan itu, sehingga tidak hanya Petung sini tapi se-Kabupaten Sleman kelompok tani digabung dalam Asosiasi Petani Kopi Kabupaten Sleman. Nah terus singkat cerita, harga kopi kan naik turun itu. Seringnya itu waktu itu murah. Harga kopi gelondong basah atau bahasa di kopi itu red cherry itu jarang sampai Rp1.000. Terus kemudian waktu itu dari Dinas Perkebunan Provinsi punya ide ini dikerjasamakan dengan PT, namanya PT Adiwiyata Pancarga. Itu miliknya Stiper. Kemudian kopinya ditampung, diolah. Tapi yang namanya bisnis itu ya, kayaknya itu digoncang dengan bom harga itu seharga, sehingga terus PT tadi kayaknya nggak neruskan. Nah setelah itu kami berupaya untuk meneruskan. Dengan tahun 2002 itu kami membentuk Asosiasi Petani Kopi se-Kabupaten Sleman. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar petani kopi itu bersatu. Sehingga kalau petani kopi itu punya paguyuban, harapannya tidak mudah dipecah belah oleh tengkulak besar itu ya, atau eksportir. Terus kemudian tahun 2003
3 kami dapat ekspor kopinya orang Jerman dibawa ke Amerika. Cuman karena kuotanya Sleman kurang, kami kerjasama dengan yang di Klaten, yang di Wonosobo. Ya, akhirnya kopinya nggak bisa seragam. Beda-beda. Ya, terus kami dihentikan ekspornya. Padahal kami udah membeli kopi ke petani itu udah dengan harga tinggi karena mau diekspor. Kami waktu itu langsung rugi. Langsung rugi sekitar 20 juta. Nah, terus kemudian banyak teman-teman yang kayak mulai kendor. Kendor mulai kayak mundur teratur gitu ya. Tapi kalau saya berkeyakinan ya itu kan terus punya hutang ke petani-petani. Kalau yang saya yakini ya hutang itu tetap harus dibayar. Nah, terus kemudian waktu itu punya hutang sekitar 20 juta, terus kami malah pinjam itu, Pak. Pinjam uang 180 juta ke dinas pertanian. Nah, lewat PMUK itu, Pak. Nah, sehingga dengan kerugian tadi pinjam uang, terus uang pinjaman tadi kami pakai untuk pembelian bahan baku, nyarutan, bayar hutang ke petani, terus beli bahan baku, terus membeli peralatan kopi yang lebih lengkap. Waktu itu kami beli ke Pusat Penelitian Kopi KKO Jember. Ya, terus setelah itu singkat cerita saya punya ide kalau mau meningkatkan nilai ekonomis kopi ya tidak hanya dijual produk kopinya tapi dibawa ke konsep agriculture tourism. Nah, sehingga waktu itu kami didampingi Dinas Pariwisata, Pak. Kami membuat desa wisata Petung ini. Ya, gitu. Sempat juara 2 di Sleman lomba desa wisata. Cuman ya Tahun berapa itu? Itu sebelum erupsi itu sekitar tahun 2009 Pak. Malah sebelum erupsi ya malah. Ya. Nah, salah satu fasilitas yang perlu kami buat yaitu tempat untuk ngopi karena wisata kopi itu, Pak. Wisata kopi. Akhirnya kami membuat warung kopi yang di warung di depan, kopi Merapi itu ya. Nah, belum sempat kami buka warungnya itu sudah kena erupsi duluan. Ketimbun material sana. Habis, Pak? Habis. Setelah itu terus ceritanya saya tuh kan Pak, sambil kuliah tadi sambil kerja di Merapi Golep. Oh iya. Kira-kira saya kerja di sana itu 14 tahunan. Lama juga. Ya. Terus waktu itu saya punya ide, saya pengen fokus di kopi karena ketika saya kerja itu kan saya merasa mendolimi tempat saya kerja karena kadang-kadang bolos dan sebagainya gitu ya. Nah, terus saya niati untuk keluar dari Merapi Golep. Itu Mei 2010. Istri saya Kedi itu juga sudah keluar duluan. Nah, Mei keluar, terus Oktober November erupsi besar itu. Sehingga ketika erupsi itu kan rumah saya 2 kena semua, kebun kopi kena semua. Terus koperasi kopi yang mau kami fokus gitu ya, juga kena dampak erupsi itu. Tapi waktu itu saya kepikiran pokoknya tetap ingin nanam kopi, ngembangkan kopi karena saya sudah kerja 14-an tahun, saya keluar ingin fokus nanam kopi. Tekadnya kuat ya. Ada godaan waktu itu, Pak. Tapi saya ada Pak penambang ya. Godaannya ditambang nih berarti ya. Enggak apa-apa. Ini testimoni, ini cerita Pak. Ada godaan setelah erupsi kan berlimpah material. Material pasir. Bahkan tadi kan kata Bang Iwan asal dapat memo Pak Lurah beres. Saya sama Pak Lurah Pak Eri itu malah di Mas Mijo itu ikut ngelola tambang, tapi waktu itu pikiran saya, saya tuh pengennya tetap fokus kopi. Usaha di kopi gitu ya. Soalnya nih kopi juga endemik dari sini ya, asli Merapi ya. Iya. Nah, terus waktu itu kalau jadi pengelola tambang itu ya Mas ya, saya kadang-kadang pengen uang 5 juta sehari aja. Cepet deh. Iya, kayaknya tinggal seolah kayak duduk di rumah itu dapat lah gitu. Tapi saya terus gini, kalau saya ini maaf ya nih ya, kalau saya ikut di tambang, saya khawatir itu saya nyepelekan uang kecil itu loh. Iya. Waktu itu pikiran saya itu khawatir saya nyepelekan uang kecil-kecil
yang uang receh ya. Iya. Padahal sejak dulu saya pengennya itu mengembangkan kopi itu. Iya. Nah, terus saya berusaha untuk tidak tergoda di dunia tambang. Saya terus nanam kopi sama ngajak teman-teman petani kopi. Setelah lahannya itu diambili pasirnya, kan Iya, diambil bersihkan dibuka ya. dulu. Iya. Terus kemudian mari kita tanami kopi. Cuma saya punya pikiran kalau mau nanam kopi itu kan nanti sekitar 3 tahun baru didapatkan hasil panennya. panennya, Itu aja iya. baru latihan panen. Iya. Nah, sementara keluarga kan butuh makan Setiap hari. tiap hari butuh makan. Iya. Nah, sehingga waktu itu saya punya ide cari-cari usaha apakah yang bisa diupayakan yang hasilnya itu bisa dinikmati harian Iya. sambil nunggu nanti panen Hasil kopinya. panennya, iya. Nah, terus saya nemukan ide ini membuat warung kopi yang di sana itu ya. Yang warung Merapi itu ya. Iya. Waktu itu Kopi Merapi ya Iya, namanya. kopi Merapi. Saya juga bingung. Pertama selama ini kan saya belum begitu mempelajari ilmu perkedaian. Iya. Yang saya tekuni baru di budidaya dan pengolahan kopi jadi kopi bubuk. Sementara untuk perkedaian kan punya ilmunya sendiri. Betul, iya. Ya, terus setelah itu saya sama istri saya pokoknya segera jalan gitu aja. Masalahnya tuh pertama belum begitu tahu ilmu perkedaian kopi. Tapi saya waktu itu jadi ingat ketika ngelola desa wisata pernah kejadian ada rombongan banyak itu listriknya itu nggak kuat untuk kopi maker. Iya. Akhirnya saya nyuruh ibu-ibu, udah kopinya aja Bu, kopinya dimasak, direbus saja dalam soblok atau panci besar itu. Nah, setelah direbus terus banyak yang bilang komentar, wah kopinya enak Pak. Waktu itu saya juga belum yakin Iya. itu betul-betul enak atau cuman nek bahasa Jawa itu ngeyem-yemi atau apa ya? Basa-basi. Basa-basi. Nah, tapi karena itu keluar dari pengunjung, udah itu tak pakai aja daripada sulit-sulit nggak segera buka itu ya. Nah, terus awalnya saya di samping cara ngelolanya kendala yang kedua adalah dananya. Karena habis erupsi. Terus ketika itu saya ingat saya terus beranikan diri pinjam uang ke teman saya. Seingat saya pinjam uang sekitar 3 juta. Karena mau pinjam banyak juga belum berani gitu. Nah, setelah itu mulai pinjam uang. Nah, pinjam uang karena 3 juta kan ya tidak terlalu banyak toh Mas. Nah, itu ya saya upayakan bahan bangunannya ya murah-murah aja. Saya pakai bekas puing-puing rumah yang dulu kena erupsi itu yang masih bisa yang itu. Jadi hitam-hitam arang itu ya. Itu saya pakai. Waktu itu belum kepikiran seninya. Yang penting murah dulu. Tapi setelah di tahun berapa Pak? 2012 Pak. Oh iya. Setelah jadi bangunannya banyak yang bilang artistik, antik gitu. Malahan ya. Jadinya. Tapi awalnya ya Nggak sengaja ya. pinginnya murah gitu aja Pak. Padahal awalnya konsepnya yang penting murah tadi. Iya. Iya. Setelah itu nomor 3, masalah pertama cara ngelolanya, cara nyeduhnya, kedua modalnya, ketiga siapa yang akan jalankan. Kalau mau ngangkat karyawan bisa, Belum berani. belum berani. Akhirnya istri saya Pak yang saya suruh Ngelayani, iya. Ya. Padahal basicnya dulu kan istri saya kedi di golop. Yes. Terus awalnya tuh seringnya kayak warung-warung biasa ngerenteng kopi-kopi sasetan. Tapi kalau saya pas ada, saya ambili. Tak sembunyikan dah. Karena kita Yang sudah kopi punya asli, kopi ya. Merapi, kopi Merapi aja yang ditonjolkan. Karena saya pingin profesional, istri saya juga saya gaji Pak.
Oh, Gaji istri saya pertama kali 100.000 per bulan. Karena ingin menghargai aja, menghargai apa namanya status itu ya. Nah, setelah itu alhamdulillah Allah jatah warung kopinya mulai rame. Awalnya dulu di samping jeep-jeep itu sopir truk pada yang ke pasir ke tambang gitu ya. Iya. Sambil ini nunggu pasir ya. Iya. Nah, terus kemudian lama-lama berani mulai pinjam uang lagi 10 juta ke BMT. Iya. Mulai ngembangkan Ini paling taat Tempat warungnya. Iya. Ya. taatnya. Setelah itu berusaha untuk cari karyawan. Cari karyawan juga awal-awalnya susah. Ada yang cuma betah sehari, ada yang cuma betah sekitar 1 minggu, ada yang cuma betah sekitar 1 bulan. Karena sini dulu belum ada listriknya, jalan ke sini sulit gitu. Aksesnya ya. Iya. Nah, terus setelah itu mulai ada yang betah karyawannya. Alhamdulillah ya. Kalau sekarang yang di Kopi Merapi lebih dari 20 karyawannya. Di samping itu ada karyawan part time. Biasanya mahasiswa. Tetangga-tetangga yang anak kuliah itu pada part time. Lah setelah itu ya alhamdulillah mulai rame, Allah jatah mulai rame. Terus istri saya jadikan manajernya. Oh itu mantap ya. Terus anak saya mulai SMA itu saya suruh kerja part time karena saya pingin Biar belajar ya. Iya, pingin anak saya itu belajar tapi dapat hasil gitu. Iya. Nah, terus kemudian saya punya ide lagi mengembangkan wisata kopi tadi. Jika kami buka yang di sini sekitar 4 tahun yang lalu, nanti kedepannya sini ada wisata edukasi kopi. Edukasi kopi. Ya, ada pengolahan, ada kebunnya nanti, terus ada pengolahan kopi tradisional, ada pengolahan kopi yang modern. Terus bisa untuk camping, bahkan ini sudah ada yang di depan tadi, ya. Ada glampingnya. Terus kemudian nanti ada paket-paket wisata yang ngumpulnya di sini. Terus kemudian kami berupaya untuk menggandeng pelaku UMKM yang ada di sekitar sini untuk menampung hasil produknya untuk oleh-oleh. Kemudian ada yang untuk menu kedai. Terus kemudian suplai bahan bakunya kami juga menggandeng kayak pedagang, terus kemudian ini warung-warung ya di sekitar sini. Contoh pisang itu sebulan tagihannya itu rata-rata sekitar 25 juta. Itu ya yang kami, dipakai di kedai sini. Iya, kami juga pedagang luar biasa. Pedagang yang ada di sini. Bener, luar biasa itu. Makanya ini hebat itu. Maksudnya hanya dengan sederhana seperti ini. Iya. Makanya tadi kan kita cari-cari yang gini ini alami, Pak video ini. Terus Pak, enggak apa-apa Pak. Terus kemudian ada yang kayak kentang, singkong, itu sudah ada yang pelaku UMKM tadi Pak, buat kayak apa modelnya? Frozen ya. Tinggal goreng. Ya, nanti di sini tinggal gitu ya. Tinggal goreng. Nah, kalau saya ngitung kalau di analisa ya memang enaknya lebih mudah lebih dapat keuntungan kalau kayak pisang beli sendiri belanja. Betul. Bahan-bahan itu belanja, terus snack tadi buat sendiri. Cuman konsep yang kita bangun pinginnya kita itu konsep berbagi, pemberdayaan masyarakat setempat ya. Paling enggak ya semoga ada doanya orang banyak gitu loh. Betul. Nah, ini ngomong-ngomong kan tadi tagihan pisang aja sampai 25 juta per bulan. Omsetnya berapa? Enggak jujur nih. Jujur enggak apa-apa biar kita gitu. Kalau bulan September ini September ya. September. Bulan Paling rame lah. Bulan Agustus kemarin omsetnya 400 sekian. 400 sekian dalam 1 bulan. Luar biasa. Per hari berarti rata-rata Tinggal bagi bagi 30 gitu ya. 100 lebih. Luar biasa. Kalau pengunjung 40 lebih. 40 lebih, iya. Sekitar 30 sampai 35. Kalau per hari berarti ya sekitar 10-15, sekitar 15-an. 15-an. Omsetnya. Ya, sampai 100
400-an juta 400 ya. sebulan itu kan berarti dibagi 30 tuh. Iya. Iya. Kan hampir setengah miliar. Iya, iya. Terus Pak, nanti habis titiknya sampai saat ini. Iya. Setelah itu apa namanya? Ya yang yang jadi sedih ya ketika kalau PPKM 4 itu Iya. take away Pembatasan. ya mau kami uji coba take away, pada banyak kan nggak mau. Karena di sini kan nilai jualnya tempatnya Iya. ini ya. Setelah itu yang luar biasa. Sama GoFood-nya itu jauh ya. iya, setelah itu ya lah mendingan libur aja daripada ini terus kemarin sempat libur, alhamdulillah ada kemudahan-kemudahan. Mulai tanggal 26 kami mulai buka. 6 Agustus kemarin. Ya. Terus awalnya juga cuman sampai jam 8 Malam. Iya. Terus baru beberapa hari ini sampai berani sampai jam 10. 10. Oke. Terus konsepnya yang wisata edukasi kopi ini kita nanti kerjasama dengan koperasi. Koperasi miliknya Asosiasi Petani Kopi yang ada di Kabupaten Sleman. Terus kemudian kopinya sekarang tidak hanya dari Sleman, kita menampung ada yang dari Indelus Klaten, dari Selo Boyolali, dari Magelang itu kita tampung. Jenisnya sama ditanam Iya, di sekitar situ. kopi Ya. Merapi gitu. Ya, luar biasa, Pak. Perjuangannya juga luar biasa ya. Ya, gitu seperti itulah. Sumijo. Itu Mas testimoninya. Jadi biar kita untuk edukasi lah, untuk edukasi kepada masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita mau punya kemauan itu ditekuni ya. Iya. Tapi yang paling prinsip saya Pak Sumijo itu punya sifat yang bagus. Jadi walaupun bahan baku iso tuku ning karena memberdayakan masyarakat setempat, ininya kan men melu ndongake kan gitu teman. Nah, Berbagi. nah, itu yang paling Luar biasa. poin paling penting ya Pak ya. Jadi mungkin tentang pisang dan kopinya dari orang sini. Orang sini kan ikut juga merasakan. Iya. Sini rame, dia penyetor bahan bakunya. Itu yang bagi kita sekarang harus kita jadikan hikmah toh, Pak. Terus kopinya juga kita Pak ngambil dari koperasi. Kebetulan saya kan ketua koperasi Ya, kopi Merapi. di Sleman ini. Sleman. Ya. Jadi sementara ini penjualan terbesarnya ke warung Sini di iya, warung kopi Merapi. Kopi Merapi ini. Iya. Dulu ya ada godaan selain tambang tadi ada godaan Pak. Godaannya itu banyak yang mau membantu bisnisnya. Tapi kalau bukan kelompok atau koperasi. Tapi waktu yang pengolahan ya bukan yang Iya, gede. iya, pengelolaan kafenya istilahnya kedainya. Pengolahan dari Biji bungkas kopi. sampai ke bubuknya. Oh, oke. Itu kan dilakukan koperasi. Nggih, nggih. Tapi saya tetap berkeyakinan saya pinginnya koperasi yang Iya. Lebih pas ya istilahnya. iya. Luar biasa memang ini. Itu Mas testimoninya. Jadi Mas Adi sama Mbak siapa? Ini itu Mbak, manajemen artis dari Jakarta. Ya, ini saya kenalkan sekali. Jadi biar nyambung. Ini selama ini yang menghandle dan mengatur lah artis-artis yang datang sering ke daerah-daerah itu beliau. Ini dulu pemeran Lupus. Ingat nggak sinetron Lupus? Tahun berapa? Saya Mas? Masih kecil 90-an. 90-an. SD itu kalau nggak salah. Nah, dia pemerannya. Ya SMP SMA. Ini Mbak Mas testimoni orang-orang hebat lereng Merapi. Bisa Luar punya biasa. usaha gini dengan Tekad kuat. Ya. siapa ngira omset aja sebulan 400 lebih. Iya, 400 lebih. Yang warung sana ya. Yang warung sana. Di sini seperempatnya. Iya, sana toh. Tempatnya. Sini Yang seperempatnya. paling dari sama sini tempatnya nggak beda jauh. Iya. Besar kecilnya segini. Nah, seperempat di sana 400 lebih, di sini seperempatnya ya setengah miliar lebih. Iya, dua ini. Luar biasa. Lah tagihan pisang aja 1 juta. Kalau artis awal-awal yang kesini Mbak Tri Utami. Oh, Tri Utami. Iya. Ini bentar lagi banyak ini. Nah, ini manajemen artis Pak. Nanti mungkin bisa ngajak ke sini. Ini kalau pagi siang view-nya Merapi bagus. Merapinya kelihatan full penuh. Bagus banget. Ini kalau malam dulu saya pas erupsinya kencang itu gini duduk ini piye Pak? Santai saja. Kalau orang yang belum tahu takut. Teman saya tak ajak sini mobilnya diadep apa?
aku nak pas ngono le Melayu gampang ngono. Dia pikir elek, tapi kalau Pak Iwan, Pak Sumijo ini Biasa, itu ngopo gitu. Diguguyu kita seperti itu. Malah seneng, malah saya minta kok. Ya iya Bang pasire medhun. Juragannya pasir ya. Habis duduk nah, nyuwunnya hujan. Hujan. Pasirnya ke bawah dari atas. Iya. Nah, penuh lagi. Terakhir dari papake udah. Oh iya, siap. Ini kopi semua kopi di sini itu asli Merapi. Merapi, Bukan endemik Merapi Bukan ya. iya. Jadi Normalisai. ini yang baru mau kita angkat, Pak. Jadi Merapi itu nggak hanya punya, tapi punya kopi juga. Punya kopi. Kaliworo Ternyata ya? kopinya ini. Asli dari Merapi, Asli asli Merapi. Merapi. Pak Iya. Sukijo ini kan petani. Petani kelompok ketua kelompok taninya. Gitu ya, Pak. Sekarang koperasi. Ini namanya apa tadi yang ini? Ini yang masnya not Merapi, saya shot. Oh, shot itu lebih ke Shot itu selatan Merapi. Oh, oke. Not Oh, itu berarti yang daerah ini Solo. utara Merapi. Ya. Ini selatan Merapi. Oh, gitu. Oke, oke. Ini apa, Mas? Gedang-gedang. Wah, wedang gedang. Gedang-gedang. Wedang gedang ini. Ada gedangnya, ada pisangnya. Dan itu minuman khasnya kampungnya Mbak Marija. Oh. Jadi dulu para pendaki iya, iya. Merapi. Kinah ya, Kinarjo ya. itu sebelum naik biasanya dibuatkan Wedang wedang gedang sama Mbak Marija. Raja. Almarhum. Ya. Oh, asik. Terus setelah itu mulai dijual Gedang ini dulu minumannya Warung-warungnya itu. Oh, kali adem ya. Jangan kalau Kali gedang adem. ini. Nah, setelah itu terus kami Kayak wedang kembangkan untuk gedang, kami angkat pisangnya lagi. gedang. Oh, oke, oke. Gedang-gedang. Pengambilannya dari sana juga. Airnya dari kopi ini. Supply tol kemarin Coba kopinya. Andesit ya? Dikasih gula palem, Mbak ini. kan yang Oh, gulanya gula palem. Enggak masuk kalau kalau supply. enggak masuk. Ini kan apa nih? Apa deh? Enak yo. Pripun, Pak? Enak. Ini robusta susu. Nah, inilah. Kecut pun dia. Orang-orang. Ini kecut. Ini yang nggak kecut. Luar biasa. Kita kalau Bisa Mbak Yani ini. diambil tekad Mas dan kopi enggak? Kasih katanya yang yang etnik. Wah, itu lagi ngerti ya kok. Rada adoh ra apa-apa lah. Ini manajemen artis dari Jakarta, Pak. Ini sama istri sering mengingatkan dia siapa saja artis apapun ini karena Kali sate. ini kalau kerja sama dengan TV swasta kan berkurang kalau dulu Iya. stay-nya sering dikerja ya nanti Dulu Mbak Iga Mawarni mau show di sini, cuman dari dinas pariwisata itu nggak boleh Pak, karena mau buat event sebesar itu kok jalannya jelek itu loh. Padahal yang tapi sekarang bagus Ya. ini kan Las Vegas Castle. iya, yang selatannya itu ya. Nah, nanti ini event-event oke, Pak, ini Siap, insya Allah. kanunya kan luas. Iya. Ini keamanannya beres ini untuk lurahnya ini. Mas itu Mas. Mas Iwan. Mas Iwan. Ini lurahnya ini keamanan beres ini. Madiobolo gorong-gorong ini. Gimana? Gimana? Nah, ini kan manajemen artis kalau mau buat event di sini kan bisa. Oh, siap. Wah, siap. Pokoknya keamanan siap ya, Bang.